Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Renata Putri dari Gizi A semester 3 dengan NIM 102182380. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fermentasi tape singkong. Fermentasi tape singkong dibagi menjadi dua tahap, yaitu perubahan pati menjadi glukosa oleh enzim amilase yang diproduksi oleh kapang dan dilanjutkan dengan perubahan gula menjadi alkohol oleh kamir. Tapi yang berkualitas memiliki rasa yang khas, yaitu manis dengan sedikit asam yang mengandung sedikit alkohol. Berikut adalah proses pembuatan tape singkong. Yang pertama, potong singkong sesuai selera, lalu dikupas. Dengan sedikit dikerok-kerok bagian yang sudah dikupas itu agar saat proses pengukusan singkongnya tidak berlendir. Singkong yang disarankan adalah singkong mentega karena hasil akhirnya akan sedikit lebih kuning dan agar lebih menarik juga. Lalu cuci bersih singkong hingga permukaan singkong agak terasa sedikit kesat. Nah, setelah itu kita siapkan kukusan untuk mengukus singkong. Singkong yang dikukus itu sebaiknya tidak terlalu lembek karena akan mempengaruhi hasil akhir saat fermentasi. Nah, setelah dikukus, singkong itu kita biarkan di tempat yang terbuka, yaitu wadah, agar singkong cepat dingin untuk kita membalurinya dengan ragi. Nah, itu kita siapkan ragi. Raginya kan dalam bentuk kayak tablet gitu. Nah, kita harus hancurkan agar bisa tercampur rata untuk saat membalurinya ke singkong. Nah, lalu siapkan wadah dan juga daun pisang yang sudah disterilkan. Nah, kita balurin singkong tadi dengan ragi yang sudah dihancurkan tadi, itu merata ya guys. Itu kita lakukan ke seluruh singkong yang telah dikukus tadi. Nah, setelah sudah semua kita baluri dan rata, kita fermentasi selama 2 sampai 3 hari di suhu ruang. Nah, ini jangan dibuka ya guys, karena nanti hasil akhirnya tidak optimal selama 2 sampai 3 hari. Nah, setelah 2 sampai 3 hari, hasil akhir tape singkong adalah menjadi kayak teksturnya lebih lunak dan juga rasanya manis sedikit asam. Next, itu adalah lama proses fermentasi. Waktu fermentasi optimal adalah 48 jam sampai 72 jam, yaitu 2 sampai 3 hari pada suhu ruang, yaitu 28 sampai 30 derajat Celcius. Pada 24 jam pertama, singkong mulai mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lunak. Terus pada 48 jam, mulai terbentuk rasa manis dan aroma khas tape. Pada 72 jam, tape mencapai tingkat kematangan yang optimal dengan tekstur yang lebih lembut, rasa yang manis, dan sedikit asam. Fermentasi lebih dari 72 jam akan menghasilkan tape yang terlalu lunak dan beralkohol tinggi. Nah, proses atau reaksi fermentasi. Yang pertama itu seperti tahap pembuatan tadi, yaitu singkong dikupas, dibersihkan, dan dipotong sesuai selera. Direbus hingga matang, namun tidak terlalu lunak. Didinginkan untuk mencegah kematian mikroorganisme saat pemberian ragi. Terus pemberian ragi dalam jumlah yang tepat, yaitu 0,2 sampai 0,5% dari berat singkong.
Nah, lanjut adalah tahap fermentasi primer, yaitu enzim amilase dari mikroorganisme memecah pati atau amilum menjadi deskrin. Deskrin kemudian dipecah menjadi maltosa. Maltoksa selanjutnya dihidrolisis menjadi glukosa. Lanjut, itu adalah tahap fermentasi sekunder, yaitu glukosa dikonversi menjadi alkohol dan asam-asam organik, terus terbentuknya senyawa fluor yang memberi aroma khas tape, terus lanjut itu produk enzim ekstraseluler mengubah tekstur menjadi lebih lunak. Nah, ada mikroorganisme yang berperan, yaitu ada kelompok amir, yaitu Saccharomyces, menghasilkan alkohol dengan senyawa aromatis. Terus ada Candida utilis berperan dalam membentuk flavor. Terus ada Hansenula anomala berkontribusi pada pembentukan ester. Terus ada kelompok kapang, yaitu ada Aspergillus oryzae menghasilkan enzim amilase, yaitu ada Rhizopus oryzae menghasilkan enzim amilolitik, terus ada Mucor sp membantu pelunakan tekstur. Terus ada kelompok bakteri, yaitu ada Bacillus subtilis membantu pemecahan pati. Selanjutnya ada Lactobacillus paltarum menghasilkan asam laktat. Terus ada Pediococcus berkontribusi pada pembentukan asam. Nah, untuk pengemasannya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pengemasan tradisional dan modern. Untuk pengemasan tradisional, menggunakan daun pisang, seperti yang tadi itu dengan daun pisang disterilkan. Lanjut, itu ada eh, pengemasan modern menggunakan plastik food grade atau wadah kedap udara seperti cup atau cup-cup yang putih pada umumnya di masyarakat. Terus kemasan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminasi. Terus ada penggunaan label dengan informasi produk dan tanggal kadar luarsanya. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan. Itu ada dua, yaitu suhu ruang dan suhu dingin. Pada suhu ruang, yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius, itu optimal untuk fermentasi aktif. Jadi dia akan fermentasi terus, yaitu masa simpannya itu pendek, yaitu 3 sampai 4 hari. Perlu pemantauan untuk mencegah eh, overfermentasi. Selanjutnya itu pada suhu dingin atau yaitu 4 sampai 10 derajat Celcius itu memperlambat proses fermentasi dengan masa simpannya itu lama yaitu 1 sampai 2 minggu, mencegah pembentukan alkohol berlebih. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata dan juga ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.